Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Biarkanlah firman Tuhan memandu kita dan kita mau belajar lebih dalam tentang Tuhan sebelum kita beraktivitas di dalam segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Judul yang saya bawakan, penghiburan di dalam kekekalan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Injil Lukas pada pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Karena berbicara tentang penghiburan kekal bagi orang benar dan realitas kekekalan setelah kematian yang kita bahas pada hari ini. Dengan tujuan bahwa hari ini agar memberikan kita pengertian dan penguatan bahwa hidup itu tidak berakhir di dunia ini. Dan hanya ada dua tempat setelah kematian yang menjadi tujuan kekal, surga atau neraka. Nah, saya mau ambil di ayat yang ke-22 dari Lukas 16. Dikatakan, maka matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan. Nah, seringkali banyak orang hidup di dunia ini seolah-olah dunia ini adalah segala-galanya. Dengan kekuasaan, dengan apa yang mereka punya, mereka pikir dunia ini adalah segala-galanya. Namun, kalau kita menjadi orang yang percaya pada Yesus dan semakin didewasakan, lihat baik, Yesus mengajarkan bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah nyata dan bersifat kekal. Garis bawahi di sini. Ada kehidupan. Ada pertanggungjawaban setelah seseorang selesai di dunia ini. Kalau kita melihat dari teks yang kita baca di dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-16, perumpamaan Lazarus dan orang kaya itu adalah peringatan serius dan juga menjadi penghiburan ilahi bagi kita orang-orang percaya. Yang pertama kita pelajari bahwa kematian itu bukanlah akhir, tapi itu adalah awal daripada kekekalan. Lihat pada ayat yang ke-22-nya. Di sana dikatakan, dan terjadilah bahwa si pengemis itu mati dan dibawa, menarik di sini adalah dan dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ini menunjukkan bahwa ada kehidupan loh setelah kematian. Tidak ada yang disebut dengan tidur jiwa atau roh manusia. Roh manusia itu langsung masuk, saudara, ke dalam kekekalan secara sadar. Jadi nggak ada yang disebut dengan tidur jiwa. Dan dikatakan, pada saat Lazarus mati, malaikat menyambut Lazarus. Itu gambaran bahwa orang benar itu tidak pernah sendirian dalam kematian. Luar biasa ya. Orang benar tidak pernah sendirian dalam kematian. Nah, berarti jangan takut pada saat kematian menghampiri orang percaya. Jangan takut dengan mati. Jika engkau saat ini hidup dengan Yesus, Anda percayalah di sini, yang menjemput Anda bukanlah kegelapan atau kehampaan. Tapi Alkitab mengatakan yang menjemput Anda adalah malaikat Tuhan. Yang kedua, saudara, bahwa ada dua tujuan kekekalan atau tempat penghiburan. Yang pertama adalah tempat penghiburan. Yang kedua adalah tempat penyiksaan. Ada dua lokasi. Ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Karena orang kaya itu juga mati dan dikuburkan. Dan dikatakan, dan sementara dia menderita sengsara di alam maut. Nah, hanya ada dua tempat setelah kematian, yaitu pangkuan Abraham, sama dengan tempat penghiburan orang benar. Yang kedua, Hades atau alam maut, sama dengan tempat penyiksaan bagi orang fasik. Berarti tidak ada limbo, purgatorium, atau tidak ada kesempatan kedua, saudara. Kalau sudah meninggal, selesailah sini. Nah, begitu seseorang mati, keputusannya kekal, keputusan kekalnya itu sudah final. Tidak ada lagi dipindahin. Untuk sementara mungkin masuk neraka dulu karena dia ada dosa yang harus dibersihkan dan lain sebagainya. Habis itu dia nanti baru dipindahkan ke tempat yang suci. Nggak ada, saudara. Jangan mau dibohongi. Kita tidak bisa ditipu. Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan ketika seorang meninggal, selesai. Itu sudah final. Seperti menaiki pesawat dengan dua tujuan. Kita tidak bisa berpindah tujuan setelah take off. Gak bisa. Kita kalau sudah take off satu tujuan itu kita tidak bisa pindah. Ini harus dipahami dulu di sini. Pelajaran yang ketiga, penderitaan di neraka itu bukan hanya fisik loh, tetapi juga bersifat emosional. Kenapa? Karena penjelasan daripada orang kaya yang disiksa itu dalam ayat 27 dan ayat 28, orang kaya itu masih bisa mengingat keluarganya loh. Dia masih bisa mengingat ada keluarganya yang belum bertobat, yang masih seperti dia. Dan orang ini ingin agar keluarganya diselamatkan. Nah, orang ini, saudara, orang kaya ini yang masuk dalam penderitaan ini, dia menderita bukan hanya karena apinya,
tapi karena penyesalan. Ada ingatan dan ketidakberdayaan. Bayangin, ternyata ketika masuk alam kekekalan, ketika seseorang justru masuk ke tempat yang penyiksaan, di situ mereka bukan yang tersiksa secara fisik, tapi mereka menyesal terus menerus, dan tidak bisa lagi diperbaiki. Penyesalan tersebut mereka ingat terus, tapi tidak punya kemampuan, mereka tidak berdaya. Nah, bayangkan jika seseorang terus hidup dengan beban dalam hidup ini, hidup terus dengan beban, ya kan? Seandainya aku mendengarkan Injil, seandainya aku waktu itu bertobat, seandainya aku tidak ditipu pada waktu itu, seandainya aku benar-benar dengerin pendeta atau dengerin temanku yang mengatakan keselamatan di dalam Yesus dan lain sebagainya, atau diajak untuk bertobat, untuk hidup benar, ayo tinggalin yang salah, tapi kita masih semena-mena dan lain sebagainya. Bayangin, di alam kekekalan, kalau tidak di dalam Yesus, maka yang ada hanya ingatan di dalam penyesalan. So, yang keempat yang kita pelajari hari ini, keselamatan hanya melalui Injil dan hanya kepada iman kepada Kristus. Dari ayat 29 sampai dengan ayat 31, bahwa firman-Nya mengatakan, kata Abraham, mereka mempunyai Musa, mereka mempunyai kitab-kitab para nabi, baiklah mereka mendengarkan dari situ. Saudara, keselamatan tidak datang dari mujizat atau penampakan, karena si orang kaya ini minta agar si Lazarus dibangkitkan. Dilihat ada orang mati bangkit, keluarganya pasti bertobat. Tapi tidak gitu cara Abraham, kata Abraham, tidak begitu cara Tuhan. Tetapi orang bertobat itu mengenal Tuhan, itu dari firman Tuhan. Keselamatan tidak datang dari penampakan atau mujizat, tapi keselamatan datang dari firman. Tapi kenapa harus ada mujizat Tuhan buat? Ya, mujizat itu untuk mengarahkan orang datang kepada firman Tuhan. Ingat baik, mujizat itu mengarahkan orang untuk melihat kepada Yesus dan datang kepada Sang Juru Selamat, yaitu firman itu sendiri. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan sesuai Roma 1 ayat yang ke-16. Nah, saya simpulkan berarti hidup ini singkat. Ingat baik. Yang tadinya cantik, dalam waktu berjalan Anda tidak bisa mempertahankan kecantikan Anda selamanya. Yang tadinya tampan, Anda tidak bisa mempertahankan ketampanan Anda selamanya. Yang tadinya badannya luar biasa kekar, Anda tidak bisa mempertahankan otot-otot Anda selamanya. Yang tadinya berkemampuan hebat dan lain sebagainya, Anda tidak bisa mempertahankan segala sesuatunya. Semuanya berjalan dengan waktu, mengalami perubahan. Yang saya mau katakan, hidup ini singkat, tetapi kekekalan itu panjang. Saya ulangin ya, hidup ini hanya singkat saja, tetapi kekekalan itu sangat panjang. Ingat baik, gak ada putar balik, gak ada kesempatan kedua. Saya mau kasih tahu, ini kesempatannya. Kalau Anda baru pertama kali mengikuti siaran ini ada jalan buat Anda. Melalui Yesus, Anda akan memiliki kehidupan kekal di dalam keselamatan, bukan di dalam penyiksaan. Yesus membukakan jalannya bagi saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ingat baik, apa yang kita lakukan dengan Yesus di dunia ini, ingat, itu akan menentukan di mana kita akan berada selama-lamanya. Nah, tempat penghiburan sudah disediakan buat semua orang yang percaya. Ayo, undangan ini diberikan selagi ada kesempatan. Ambil undangannya, terima Yesus, dan kau diselamatkan dan dijaminkan hidup di bumi sama seperti di surga. Begitu selesai di bumi, engkau akan diundang untuk pesta di surga. Ingat baik, kalau menolak Yesus dan tidak mau berjalan di dalam pertobatan, ya udah, ada tempat satu lagi, yaitu tempat penyiksaan. Itu juga nyata buat mereka yang menolak kebenaran. Nah, saya mau ajak, apakah hidup kita saat ini mencerminkan seseorang yang percaya pada kekekalan atau percaya kepada ke alam nyata yang ada di bumi? Pesta terus, mabok terus, suka-suka di bumi. Apakah seperti itu? Lantas yang kedua, apakah kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Kristus atau kita mempercayakan hidup kita kepada hal-hal lain di luar Yesus? Mari, kalau engkau dengar kabar baik ini, share, kabarkan Injil. Jangan menunggu mujizat untuk bertobat. Tetapi firman Tuhan datang, itulah yang akan membawa kita kepada pertobatan untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan. So, hari ini ketika Anda melangkah keluar, share, bagikan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang membuat seseorang percaya, yang membuat seseorang diselamatkan. Karena firman Tuhanlah yang membuat seseorang mengalami pertobatan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.